tengah hamparan hijau kebun karet dan sunyinya Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang jauh dari riuh pusat ekonomi, satu perubahan diam-diam mulai terjadi. Ya, di desa Glesiblah, deru mesin mulai terdengar dari kompleks pabrik seluas 25 hektar. Pabrik karet remah milik PT Potensi Bumi Sakti yang digarap Arsari Group milik Hasim Sujono Joyo Hadikusumo, adik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mulai Selasa 9 Juli 2025, pabrik ini resmi beroperasi, menandai suntikan investasi terbesar dalam satu dekade terakhir di kawasan Aceh Barat. Nilainya tidak tanggung-tanggung, 600 miliar. Namun, yang lebih penting, kehadirannya menyibak ironi lama. Aceh, provinsi dengan limpahan sumber daya alam dan sejarah panjang perjuangan otonomi, masih berkutat dengan paceklik industri. Betapa tidak, selama puluhan tahun para petani karet di Aceh harus menjual getah mentah keluar provinsi, sebagian besar ke Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, tak ada pilihan lain selain infrastruktur yang terbatas dan belum adanya industri pengolahan serta harga jual yang kerap tak menentu, membuat petani ini terjebak dalam rantai pasok yang timpang. Dulu, petani kita harus menanggung biaya angkut dan fluktuasi harga. Dengan adanya pabrik ini, distribusi jadi lebih efisien dan harga pun kompetitif. Begitu kata Hashim saat meresmikan pabrik tersebut. Sebagai satu-satunya pabrik pengolahan karet remah atau crumb rubber di Aceh, fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan 100 ton karet kering per hari atau sekitar 2.500 ton per bulan. Kualitas produksinya disesuaikan dengan standar nasional atau SIR 20, bahan baku utamanya adalah industri ban dunia. Jika bahan baku mencukupi, Hashim membuka peluang ekspansi jalur produksi kedua. Lebih dari sekedar investasi industri, pabrik ini adalah jawaban atas kelambanan negara dan lemahnya konektivitas ekonomi di daerah kaya potensi seperti Aceh. Dalam konteks inilah, kehadiran proyek sebesar ini bukan hanya kabar bisnis, namun peristiwa politik dan sosial sebagai jawaban atas paradoks tanah kaya. Secara geografis, Aceh memiliki semuanya. Lahan yang luas, komoditas unggulan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit, serta status istimewa yang memberikan ruang fiskal melalui dana otonomi khusus atau otsus. Namun, secara ekonomi, provinsi ini masih tertatih. Data bahkan menunjukkan realisasi investasi asing dan dalam negeri di Aceh masih tertinggal jauh dibanding provinsi tetangga seperti Sumatera Utara dan Riau. Padahal, sejak berakhirnya konflik bersenjata pada tahun 2005 dan diberlakukannya kekhususan Aceh, harapan untuk menjadikan provinsi ini sebagai sentra industri Sumatera begitu tinggi. Tapi kenyataannya berkata lain. Lebih dari 80% proyek-proyek besar Aceh masih mengandalkan anggaran pemerintah, dengan sektor swasta yang bergerak lambat dan sporadis. Investasi sebesar ini langka di Aceh. Selama ini investor ragu masuk karena banyaknya faktor seperti infrastruktur yang terbatas, kepastian hukum yang lemah, hingga persepsi keamanan yang belum pulih sepenuhnya, kata seorang pejabat di jajaran pemerintah Aceh yang enggan disebut namanya. Hashim tak menampik tantangan tersebut. Ia menyebut pembangunan pabrik ini memakan waktu hampir 12 tahun, mulai dari akuisisi lahan, proses perizinan, hingga penyediaan mesin. Saya bangga, hari ini kita akhirnya bisa mewujudkan satu pabrik yang sederhana ini, katanya dengan nada lega. Memang, peresmian pabrik ini bukan hanya urusan bisnis. Di antara tamu yang hadir, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim, yang juga mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan pabrik ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Ini bukti bahwa Aceh memiliki potensi besar di sektor real. Kita harap ini bisa memicu hadirnya industri hilir lainnya, ungkap Mualim. Ia bahkan mengungkap telah mengusulkan beberapa pabrik lain kepada pemerintah pusat dan investor, termasuk pabrik baterai di Aceh Besar dan pabrik baja di Aceh Selatan. Namun, di balik pernyataan itu, publik tahu bahwa industri besar di Aceh seringkali tersandung di tengah jalan. Banyak proyek-proyek mangkrak, kawasan ekonomi khusus sepi investor, dan janji hilirisasi tinggal di atas kertas. Itulah sebabnya Mualim menekankan pentingnya menjaga stabilitas. Kalau tidak aman, orang tidak akan datang ke tempat kita. Jadi, mari sama-sama kita jaga pabrik ini, ujarnya kepada masyarakat sekitar.
Ajakan Mualim tentu saja menanam asa baru bagi rakyat Aceh. Maklum, pabrik ini tidak hanya menjanjikan keuntungan ekonomi, tapi juga membawa misi sosial. PT Potensi Bumi Sakti menggandeng kelompok petani untuk menyediakan bibit karet unggul, hingga mendukung program peternakan dan budidaya ikan air tawar yang tujuannya menciptakan efek ganda atau multiplier effect yang nyata bagi ekonomi lokal. Apakah proyek ini akan menjadi titik balik industrialisasi Aceh atau sekedar kilatan sesaat? Waktu yang menjawab. Namun yang pasti, dari Glesi Blah yang jauh dari hingar-bingar pusat kekuasaan, telah tumbuh satu inisiatif yang patut dicatat, bahwa investasi sektor real di tanah ini mungkin saja berjalan asal ada komitmen, bukan sekedar seremoni. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.